Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ketemu lagi dengan Uda V ya, dengan Ferry ya. Nah, kali ini saya ingin memberikan tips buat Anda. Ada dua tips ya. Tips yang pertama, kalau nanti misalkan Anda diperkenalkan atau ditawarkan satu peluang usaha atau satu bisnis oleh teman Anda atau mungkin keluarga Anda yang lain gitu ya, dan dia katakan bahwasannya ini bisnis, ini usaha, tidak perlu cari orang. Nah, kalau seperti itu Anda nggak usah respon gitu loh. Ya, nggak perlu Anda respon. Nah, kira-kira ada nggak usaha yang tidak berkaitan dengan orang lain? Atau ada nggak sebuah pekerjaan yang tidak berkaitan dengan orang lain? Ya, Anda buka bengkel juga Anda ya pasti membutuhkan orang lain yang servis kendaraannya, ya kan itu. Nah, atau ya Anda penjual makanan sapi, makanan ternak sapi. Nah, kira-kira Anda jual sama peternak sapinya atau sama sapinya? Sama peternak sapinya gitu loh. Artinya semua usaha, semua bisnis itu berkaitan dengan orang lain gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang ini bisnis nggak perlu cari orang, nggak perlu rekrut orang gitu ya, ini peluang usaha nggak perlu mencari-cari orang, itu bullshit gitu loh. Itu bullshit. Karena semua usaha, semua bisnis, semua pekerjaan itu tetap mencari orang. Bahkan perusahaan sendiri pun juga masang iklan, ya kan, dibutuhkan karyawan sekian orang, manajer sekian orang. Nah, perusahaan juga cari orang. Jadi itu nggak bener gitu loh. Kalau misalkan ada orang bilang bisnis ini nggak perlu cari-cari orang, itu saya nggak setuju. Emang Anda mau ditawari bisnis nggak perlu cari orang, tapi yang dicari apa? Hantu, kuntilanak, gundurwo, pocong. Nggak mau kan gitu loh. Ya, saya kalau misalkan ada orang menawarkan seperti itu, saya langsung menolak keras gitu loh. Ya, berarti dia ngajak saya tuh bisnis yang mencari kuntilanak, mencari hantu, mencari pocong gitu loh. Ya, kalau itu saya nggak mau. Tapi kalau kata bisnis mencari orang, saya mau. Kenapa? Karena semua usaha, ya, semua bisnis, semua pekerjaan itu berkaitan dengan orang lain, gitu loh. Nah, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, ya kalau ada yang bilang bisnis ini nggak apa ya, kita nggak perlu jual produk. Wah, itu keliru banget, gitu loh. Berarti dia tidak mengerti kategori produk itu seperti apa, gitu loh. Nah, produk itu dibagi dua, gitu loh. Dibagi tiga malah. Yang pertama, produk fisik, gitu loh. Ya, produk fisik itu banyak ya, seperti apa? Obat-obatan, produk kecantikan, ya, madu, ya. Kemudian produk-produk yang itu yang kelihatan, ya, yang kelihatan secara kasat mata itu produk fisik, gitu loh. Nah, produk yang kedua itu produk yang berupa jasa gitu ya, berarti pelayanan ya, bentuk servis gitu loh ke orang lain. Nah, itu produk jasa. Nah, kemudian yang ketiga produk digital gitu loh. Ya, produk digital ini banyak gitu ya, banyak juga gitu ya, berupa ya buat website, kemudian landing page, ebook gitu ya, kemudian affiliate gitu kan. Nah, itu produk gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bisnis ini nggak perlu jualan produk, wah tuh itu justru saya khawatir Anda sedang digiring ya ke sebuah bisnis yang kalau kita bilang money game ya, sistem penggandaan uang yang penuh resiko gitu loh ya. Nah, jadi semua bisnis itu pasti punya produknya ya, baik itu produknya berupa fisik, ada yang berupa jasa, ada juga yang berupa produk digital gitu loh ya. Nah, jadi Anda harus pahamin itu gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang bisnis ini nggak perlu jual-jual produk, itu bullshit gitu loh ya. Kalau memang ada yang seperti itu berarti hati-hati, Anda sedang digiring ya untuk terjebak di bisnis money game. Kalau saya bilang bisnis penggandaan uang gitu, itu resiko banget gitu loh ya. Nah, jadi itu tips yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman. Ya, kalau ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman Anda, ya, dan Anda bisa siapa tahu mungkin banyak teman-teman yang teredukasi supaya mereka tidak terjebak dengan praktek-praktek penipuan gitu loh ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.